kabar kalian? Miss sangat happy hari ini bisa bertemu kalian lagi di ibadah KKK pada hari ini. Kembali lagi bersama dengan Miss Insyaf ya. Oke, kita akan memulai ibadah KKK. Adik-adik semua sudah siap? Sudah dalam keadaan happy pasti semua ya? Bersama dengan orang tua, bersama dengan kakak, abang, ataupun adik. Ya, kita happy semua karena Tuhan Yesus sangat baik buat kita. Kita selalu diberikan kesempatan sampai hari ini kita bisa bersama-sama kembali beribadah. Oke, sebelum kita beribadah, sebelum kita memulai semua kegiatan kita pada hari ini, kita doa dulu yuk. Ayo adik-adik, kita berdoa, kita lipat tangan, tutup matanya. Ayo kita duduk di tempat duduknya masing-masing, kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini, kami kembali memuji Engkau Tuhan, memuji setiap kebaikan Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini, kami anak-anak KKK kembali Tuhan mau beribadah, mau bernyanyi, mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama Tuhan dengan teman-teman kami, didampingi orang tua kami sangat bersyukur Tuhan sudah memberikan kami kesehatan sampai hari ini. Tuhan Yesus berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Terpujilah Tuhan kami yang baik. Amin. Yeay, tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Baik adik-adik, kita akan memuji Tuhan pada hari ini ya. Kembali lagi adik-adik, mari kita sungguh-sungguh memuji Tuhan dengan hati yang siap, dengan semangat, dan semuanya harus happy. Ingat ya, selalu Miss ingatkan, setiap kita mau memuji Tuhan, ada 3 hal yang harus kita lakukan ya. Yang pertama, kita harus happy ya. Yang kedua, kita harus bergerak. Yang ketiga, kita harus bernyanyi tentunya. Oke, hari ini kita mau nyanyi memuji Tuhan dulu. Kita mau bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah sangat baik buat kita semua. Ayo adik-adik yang masih duduk, mungkin kita sama-sama berdiri aja yuk. Kita mau berdiri, kita mau memuji Tuhan bersama-sama dengan orang tua, bersama dengan saudara-saudara kita. Ayo kita berdiri semua yuk, seperti Miss berdiri nih. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Oke ya, adik-adik semua siap ya, kita mau memuji Tuhan. Kita memuji Tuhan, kita mau bersyukur untuk semua hal yang Tuhan berikan buat kita. Kita mau berterima kasih karena Tuhan memberikan kita hari yang baru. Sama-sama katakan, ayo Bapa, aku datang padamu. Bapa, aku datang padamu.
bersyukur atas kebaikan Tuhan ya. Amin. Ya, kembali tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oke, kita nyanyi lagu kedua ya adik-adik ya. Kita mau nyanyi Yesus Pokok dan Kitalah Caranya. Adik-adik udah tahu semua ya? Ayo kita semuanya bernyanyi. Yuk. Tepuk tangan semua. Yuk, semangat kita mau bernyanyi. Yesus pokok dan kitalah caranya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggal di dalamnya. Pastilah kalau akan berbuah. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Kita nyanyikan lagu ini sekali ya. Ayo. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggal di dalamnya. Pastilah kalau akan berbuah. Pastilah kau akan berbuah. Oke adik-adik, kita tadi sudah bernyanyi. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik ya. Adik-adik semua sudah siap? Yuk kita mau dengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa dulu. Kita mau siapkan hati kita mau siapkan telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk semuanya bisa duduk kembali, duduk yang manis. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Ayo kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami sangat bersyukur hari ini kami bisa kembali Tuhan mau mendengarkan firman Engkau Tuhan. Berkati Tuhan, setiap firman nanti yang akan disampaikan boleh menjadi terang buat kami dan kami boleh mengetahui bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan yang sangat baik. Terima kasih Tuhan, siapkan hati kami, siapkan telinga kami untuk kami bisa mendengar dengan baik dan memiliki hati yang benar-benar sungguh-sungguh mau mendengarkan firman Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Oke adik-adik, kita mau dengarkan firman Tuhan. Sudah siap Alkitabnya? Sudah ya? Kita mau baca firman Tuhan hari ini dari Markus 1 ayat 40 sampai 42. Markus pasal yang pertama ayat 40 sampai 42. Yuk kita baca ya. Adik-adik bisa minta bantu sama orang tua untuk membukakan Alkitab. Oke, Markus 1 ayat 40 sampai 42. Ini saya akan baca ya. Judulnya, Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya. Katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Wah, firman ini menceritakan tentang saat itu ada seorang yang sakit kusta. Adik-adik pernah dengar nggak apa ya sakit kusta itu? Sakit
kusta itu adik-adik sakit di mana muncul seperti penyakit kulit yang membuat kulitnya, tangannya, kakinya, jari-jarinya itu semua bisa terkelupas dan lama-lama bisa habis. Ya, sakit kusta itu menular. Jadi kalau kita menyentuh orang yang sakit kusta, kita bisa tertular. Sama seperti masa-masa sekarang ini, orang-orang sangat takut dengan virus corona ya. Tapi bedanya sakit kusta itu lebih banyak kepada kulit tubuh yang akhirnya lama-lama habis ya. Saat itu orang yang sakit kusta itu adik-adik, dia ketika melihat Yesus, dia mendengar, wah, Yesus akan lewat. Kira-kira Yesus itu yang aku dengar itu adalah orang yang suka menyembuhkan orang. Orang lain banyak dia sembuhkan. Dia mau gak ya sembuhkan aku? Kulitku semuanya sudah terkelupas. Kira-kira dia mau gak ya deketin aku? Kata orang kusta itu. Tiba-tiba Yesus lewat. Waktu Yesus lewat, orang yang sakit kusta itu datang dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, mau gak kamu menyembuhkan aku? Coba pertanyaannya adalah, mau gak engkau menyembuhkan aku? Karena dia ragu, dia takut. Jangan-jangan Yesus tidak mau menyembuhkan dia. Jangan-jangan Yesus tidak mau menyentuhnya. Jangan-jangan Yesus tidak mau melihatnya. Sehingga dia berkata, Yesus, maukah engkau menyembuhkan aku? Nah, menurut adik-adik, mau gak ya Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta itu? Sementara kalau dipikir-pikir nih ya, kalau kita mungkin, aduh, gimana caranya aku mau deketin orang sakit kusta? Itu kan menular. Pasti kita takut. Tapi adik-adik, Yesus itu sangat mengasihi orang. Sangat mengasihi semua orang, siapapun dia. Sehingga saat itu dia berkata apa? Dia berkata, aku mau. Tuhan Yesus katakan, aku mau. Lalu orang yang sakit kusta itu adik-adik, dia sembuh. Nah, adik-adik tahu ketika tadi ini sampaikan bahwa sakit kusta itu sakit yang sangat menular, sangat berbahaya. Sama seperti penyakit corona juga sangat berbahaya. Tapi berbedanya adalah kalau sakit kusta, sakit yang lebih mengarah kepada kulit, ya, mulai gatal-gatal, putih, terus bisa tiba-tiba putus tangannya. Sementara kalau corona itu kan yang sakitnya melalui saluran pernafasan, ya, mungkin mulai demam tinggi, batuk, terus sesak nafas seperti itu. Tapi menular juga, bisa membuat orang meninggal, orang takut. Tapi Tuhan Yesus itu karena dia punya kasih, dia tidak memandang itu. Dia tetap mau mengasihi dan berkata, aku mau, jadilah engkau sembuh. Dan yes, orang yang sakit kusta itu sembuh. Adik-adik, apa yang kita belajar dari apa yang sudah dilakukan Yesus pada orang sakit kusta ini? Kita sebagai anak-anaknya Tuhan Yesus, kita harus mau menolong siapapun, menolong orang lain, menolong adik-adik kita, menolong kakak kita, menolong abang kita, menolong mama, papa. Adik-adik, siapa di sini yang pernah sakit? Mungkin demam, atau mungkin pilek, atau batuk, kan biasa tuh ya, karena adik-adik mungkin udah kena hujan pada saat pergi sekolah, kena sinar matahari, demam gitu di rumah. Kira-kira adik-adik, waktu kamu lagi sakit, senang gak waktu kamu dipeluk sama mama papa? Senang gak? Pasti senang. Ada yang memperhatikan, senang ya. Begitu juga perasaan orang yang sakit kusta. Saat dia disembuhkan Tuhan Yesus, dia sangat happy, dia sangat senang. Seperti kita, ketika kita sakit, mama papa kita memeluk kita, mencium kita dengan berkata, kamu cepat sembuh ya nak. Mama sayang kamu, papa sayang kamu, happy banget kan? Nah, orang sakit kusta itu juga seperti itu. Ketika kita juga membantu orang lain, menolong orang lain juga akan sangat happy dengan kita. Mereka akan merasa bahwa kita memperhatikan dia. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga harus mau minta tolong kepada orang lain. Mungkin kepada mama atau kepada papa, ma, tolong dong, aku sedang sakit. Bisa nggak kasih aku obat? Minta tolong ya, ma. Nah, jangan lupa berkata minta tolong. Terus kalau sudah ditolong, bilang apa?
Terima kasih, thank you, ya. Nah, seperti itu. Nah, kita mau belajar dari kasihnya Yesus untuk selalu mengasihi siapapun. Oke ya, adik-adik ya. Nah, kita mau tetap belajar terus dari kasih Yesus, karena kasih Yesus itu sangat besar. Kasih Yesus itu tidak memandang siapapun ya. Jadi adik-adik harus tetap juga memiliki kasih seperti kasih Yesus. Oke, adik-adik, itu saja firman Tuhan pada hari ini. Ya, kita sudah belajar tentang orang yang sakit kusta yang disembuhkan Tuhan. Nah, kita mau kuis. Kuis, yeay. Kita ada kuis ya. Miss mau kasih pertanyaan 5 aja. Sebelum kita kuis, Miss mau kalian siapkan kertas dan alat tulis. Ya, siapkan kertas dan alat tulis. Pertanyaan ini pertanyaan pilihan terganda. Jadi kalian hanya tinggal menjawab A, terus misalnya apa gitu namanya apa. Kalau misalnya jawabannya A, jawab itu isinya apa gitu. Kalian tulis, terus nanti setelah kita selesai ibadah, siapa yang duluan kalian ketik kalian ketik di WA mama dan papa, siapa yang duluan mengirimkan jawaban dan jawabannya benar, ya orang pertama yang mengirimkan jawaban dan itu benar akan Miss kasih hadiah. Siapa yang mau hadiah? Miss juga mau hadiah ya. Oke ya, siap ya. Oke. Miss akan kasih pertanyaan. Pertanyaannya gampang kok. Ya. Miss harap kalian bisa kerjakan sendiri ya. Oke. Oke, kuis ini adalah kuis siapakah aku? Ya, kalian cuma menebak siapakah aku. Ya. Pertanyaan pertama. Dengarkan baik-baik ya, adik-adik. Siapkan pulpen dan kertasnya ya, ditulis jawabannya. Siapakah aku? Aku memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Siapakah aku? A. Yosua. B. Kaleb. C. Harun. Dan D. Musa. Ayo, siapa ya? Siapakah aku ya? Sekali lagi, siapakah aku? Aku memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. A. Yosua. B. Kaleb. C. Harun. Dan D. Musa. Oke, ditulis jawabannya ya. Oke, selanjutnya pertanyaan kedua. Aku adalah anak dari Abraham. Nama ibuku adalah Sarah. Siapakah aku? A. Ishak. B. Habel. C. Ismail. Dan D. Kain. Sekali lagi, siapakah aku? Aku adalah anak dari Abraham. Nama ibuku adalah Sarah. A. Ishak. B. Habel. C. Ismail. Dan D. Kain. Oke, sudah ditulis jawabannya ya. Gampang kan pertanyaannya? Yang ketiga. Siapakah aku? Aku seorang penipu. Aku menipu ayahku untuk mendapatkan berkat sulung. Siapakah aku? A. Ruben. B. Esau. C. Yakub. Dan D. Yusuf. Sekali lagi, siapakah aku? Aku seorang penipu. Aku menipu ayahku untuk mendapatkan berkat sulung. A. Ruben. B. Esau. C. Yakub. Dan D. Yusuf. Oke. Yang keempat. Dua lagi ya pertanyaannya ya. Siapakah aku? Aku adalah anak pertama Yakub atau Israel. A. Yusuf. B. Ruben. C. Naftali. Dan D. Yehuda. Sekali lagi, siapakah aku?
Aku adalah anak pertama Yakub atau Israel. A. Yusuf, B. Ruben, C. Naftali, dan D. Yehuda. Oke, satu lagi. Dengarkan baik-baik ya. Siapakah aku? Aku salah satu murid Yesus yang tidak setia dan yang menjual guruku seharga 30 keping emas perak. Maaf, 30 keping uang perak. Maaf ya. Sekali lagi, siapakah aku? Aku salah satu murid Yesus yang tidak setia dan yang menjual guruku seharga 30 keping uang perak. A. Yohanes, B. Petrus, C. Nikodemus, dan D. Yudas Iskariot. Oke. A. Yohanes, B. Petrus, C. Nikodemus, dan D. Yudas Iskariot. Oke, soalnya udah selesai. Jawabannya sudah ditulis ya. Habis ini setelah ibadah langsung kalian kirim ke WA. Nanti jawaban yang paling benar dan paling cepat mengirimkan itu yang akan mendapatkan hadiah. Hanya satu orang saja yang akan dapat hadiah. Oke ya. Terima kasih. Bye-bye. Oke adik-adik, kita semua sudah bernyanyi, kita sudah mendengar firman Tuhan ya. Kita semuanya pasti sangat happy hari ini. Tadi kita juga sudah kuis. Adik-adik, ingat ya, kuisnya nanti bisa dikirimkan lewat WA sebelum jam 10. Siapa yang paling cepat nanti mengirimkan dan jawabannya benar, orang pertama kali yang mengirimkan dengan cepat dan jawabannya benar akan Miss kasih hadiah. Oke ya? Oke, sip. Nah, hari ini kita akan selesai ibadah kita ya adik-adik ya. Kita mau tutup dalam doa. Kita akan kembali, orang tua kita nanti akan ibadah bersama-sama. Dan kita akan mengambil waktu untuk bermain bersama dengan saudara-saudara kita, dengan kakak dan abang kita. Kita tutup dulu dalam doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah mengikuti ibadah KKK hari ini. Terima kasih buat kasih Engkau, buat kebaikan Engkau. Kami belajar bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi kami semua. Tuhan Yesus sangat mengasihi siapapun. Tuhan Yesus tidak memandang apakah orang itu jelek, apakah orang itu cantik, apakah orang itu sedang sakit, sedang sedih, sedang gembira. Tuhan tidak melihat itu, tapi Tuhan melihat setiap hati kami yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Terima kasih karena Tuhan sangat mengasihi kami kapanpun dan pada saat apapun. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami akan kembali melakukan setiap kegiatan kami, aktivitas kami. Berkati Tuhan sepanjang hari ini, sampai nanti malam Tuhan kami tidur, kami percaya Tuhan akan tetap jagai kami. Berkati mama, berkati papa kami, berkati keluarga kami, saudara kami, biar semuanya Tuhan yang berkati. Dalam nama Yesus kami berdoa.